Oke, selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini Miss bisa menjelaskan. Nah, jadi hari ini merupakan pertemuan keempat dalam pelajaran PPKN, yaitu berhubungan tentang sistem peradilan di Indonesia. Jadi anak-anak Miss, silakan kalian buka buku pegangannya. Kita akan membahas tentang dasar hukum. Oke, nah jadi di sini anak-anak Miss, dasar hukum yang akan kita bahas ini ada dua, yaitu sistem peradilan negara tergantung dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianutnya. Jadi anak-anak Miss, ada tiga dasar hukum yang negara Indonesia pakai. Yang pertama adalah dasar hukum negara-negara yang ada di Eropa. Yang kedua dasar hukum yaitu hukum agama Islam, dan yang ketiga adalah hukum adat. Nah, jadi ketiga hukum ini adalah patokan kita. Nah, yang pertama, kenapa negara Indonesia ini mengadopsi hukum-hukum yang ada di negara Eropa, terutama di Belanda, dengan alasan yaitu tadi, kenapa? Karena negara kita itu 300 lebih tahun pernah dijajah oleh Belanda. Dan yang kedua adalah hukum Islam. Kenapa? Karena hukum Islam adalah di negara Indonesia ini mayoritas penduduk itu adalah agama Islam. Contohnya di Aceh, dalam provinsi Aceh, kalian bisa lihat, dan itu merupakan materi dari pelajaran kelas 10, oke, berkenaan tentang otonomi khusus. Nah, jadi yang ketiga adalah hukum adat. Hari ini apakah masih berlaku hukum tersebut? Nah, jadi hari ini hukum adat itu masih berlaku di negara kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila. Jadi tetap semua dasar negara kita, landasan hidup kita itu patokannya dari Pancasila. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas berkenaan tentang nilai Pancasila dari materi ini. Sebenarnya apa sih nilai yang mana yang kita adopsi dari bab 3 ini? Nah, jadi yang kita adopsi ini adalah materi bab 3, yaitu Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita hari ini membahas berkenaan tentang sistem peradilan. Nah, jadi di sini sistem peradilan di Indonesia ini didasarkan pada Pancasila yang kelima, lalu diturunkan dalam Undang-Undang 1900 pasal 24, khususnya pada ayat 1. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah lingkungannya. Apa saja dia? Yang pertama peradilan umum, yang kedua adalah peradilan agama, yang ketiga adalah peradilan militer, dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Dan yang terakhir, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, pasal 2 ayat 3. Oke. Badan-badan lainnya itu berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur di dalam undang-undang. Nah, jadi segala sesuatu di negara ini sudah diatur dalam undang-undang. Oke. Nah, jadi di sini anak Miss kita bisa lihat berkenaan tentang klasifikasi lembaga peradilan. Nah, jadi peradilan umum itu terdiri atas, yang pertama adalah pengadilan negeri, yang kedua adalah pengadilan tinggi, dan peradilan khusus mencakup yaitu peradilan anak, niaga, hak asasi manusia, peradilan tindak pidana korupsi, hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengadilan agama. Nah, jadi sebenarnya di pengadilan agama itu apa sih yang diadili? Salah satu contohnya adalah seperti kasus-kasus perceraian, kasus harta ahli waris, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang diadili di peradilan agama. Oke, selanjutnya peradilan militer. Apa sih yang diadili? Nah, tentu anak-anak tahu peradilan militer itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman. Nah, dia mengadili setiap seperti contoh TNI dan kepolisian dalam melakukan atau membuat salah satu contoh kasus-kasus yang melanggar hukum. Nah, kenapa? Karena mereka itu bekerja harus sesuai dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi, dan tugas pokok dan fungsi mereka itu sudah diatur di dalam undang-undang, dan mereka harus menjalankan sesuai dengan prosedurnya. Oke, tapi ketika mereka ingkar, ketika mereka salah satu contohnya melakukan tindakan yang memang melanggar hukum, nah itu tadi dari peradilan militer tersebut yang akan mengadili prosesnya.
Nah, peradilan tata usaha negara. Nah, jadi peradilan tata usaha negara itu mencakup yang pertama yaitu tadi peradilan tata usaha negara, yaitu yang kedua pengadilan tinggi tata usaha negara, dan yang ketiga adalah pengadilan khusus. Salah satu contohnya adalah mencangkup pengadilan pajak. Nah, apakah hari ini ada orang-orang yang melanggar tentang peraturan pajak? Banyak sekali masyarakat kita itu kurang sadar untuk membayar pajak. Bahwasanya pajak itu merupakan tulang punggung negara kita. Nah, jadi hari ini kenapa negara kita ini bisa berkembang, infrastrukturnya